Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai kebaktian online kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita bersatu hati mengucapkan syukur di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan di dalam ibadah kita pada hari ini. Yang pertama, siapkan hati dan pikiranmu. Yang kedua, duduklah yang manis dan sopan. Yang ketiga, mari kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Keempat, dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, selamat beribadah. Kita akan memuji nama Tuhan dengan ucapan syukur kita di hadapan Allah. Kita akan naikkan bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita akan nyanyikan penuh dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Iya, hati yang gembira, Tuhan senang. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu.
memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita akan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan atas setiap anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong, memimpin, dan menuntun kami di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diberi judul Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir, yang diambil dari kitab Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Firman Tuhan ini merupakan kelanjutan firman Tuhan minggu lalu ya. Nah, kalau minggu lalu Yusuf sudah dipercayakan oleh Fir'aun untuk menjadi tangan kanan Fir'aun, memimpin seluruh daerah Mesir dan sekitarnya agar tidak terjadi kelaparan pada waktu masa kelaparan yang terjadi ya. 7 tahun lamanya bangsa Mesir dan sekitarnya akan mengalami kelimpahan yang sangat besar. Tetapi 7 tahun lamanya juga bangsa Mesir dan sekitarnya akan mengalami masa-masa kelaparan yang sangat hebat, termasuk daerah yang dimana saudara-saudara Yusuf dan ayah Yusuf pada waktu itu tinggal. Mereka juga mengalami kekeringan. Tetapi saudara-saudara Yusuf pada waktu itu mendengar bahwa di Mesir sudah tersedia banyak gandum untuk menghadapi masa-masa kelaparan. Jadi mau tidak mau
saudara-saudara Yusuf yang dulunya berbuat jahat kepada Yusuf harus datang ke Mesir untuk membeli gandum. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika sampai di Mesir, betapa terkejutnya Yusuf pada waktu itu. Kenapa? Karena Yusuf sangat mengenal saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudara Yusuf tidak lagi mengenal siapa dia. Karena Yusuf sudah berbeda, sudah besar, dia sudah memiliki pakaian yang sangat indah, dia menjadi tangan kanan Fir'aun. Saudara-saudara Yusuf sujud menyembah kepada Yusuf. Yusuf teringat akan mimpinya waktu dia masih kecil, bahwa matahari, bulan, bintang sujud menyembah Yusuf. Dia juga ingat bahwa gandum milik abangnya juga sujud menyembah gandum milik Yusuf. Ingat mimpi Yusuf waktu kecil, dan Tuhan menjadikan itu terjadi ketika Yusuf sudah besar. Saudara-saudaranya sujud menyembah Yusuf untuk membeli gandum. Apakah Yusuf marah dengan saudara-saudaranya? Apakah Yusuf menaruh dendam dengan saudara-saudaranya? Karena saudara-saudaranya dulu telah menjual Yusuf sebagai budak. Tidak. Tetapi Yusuf sangat rindu dengan saudara-saudaranya. Yusuf sangat rindu dengan adiknya Benyamin. Yusuf sangat rindu dengan ayahnya. Oleh sebab itu Yusuf berusaha mencari kabar keluarganya. Tetapi pada waktu itu Yusuf tidak langsung memberitahu siapa dirinya. Nah, Yusuf berkata, "Kamu mata-mata, kamu mau mencuri." Mereka meyakinkan Yusuf, "Tidak, kami bukan mata-mata, kami bukan pencuri, kami datang untuk membeli gandum. Kalau begitu buktikan bahwa salah satu di antara kalian harus ditahan dan yang lainnya harus kembali. Seperti katamu, kamu memiliki seorang adik yang paling kecil, Benyamin, bawa dia kepadaku." Kata Yusuf, ya. Nah, benar, saudara-saudara Yusuf pada waktu itu sangat bingung dan sangat ketakutan. Mereka berkata, "Celakalah kita, inilah dosa kita, karena sudah menjual adik kita menjadi budak." Nah, ada kesadaran di dalam hati mereka bahwa mereka telah berbuat salah, bahwa mereka berbuat jahat. Tetapi di sisi yang lain, Yusuf menangis, Yusuf senang, Yusuf ingin memeluk mereka, tetapi Yusuf tetap menahan diri sampai dia bertemu dengan adiknya Benyamin. Nah, saudaranya, salah satu di antara mereka ditangkap dan dipenjarakan, yang lainnya kembali pulang kepada ayah mereka. Karung goni, ya, tempat isi gandum mereka diisi penuh, dan uang mereka pun dikembalikan, ya, karena Yusuf tidak mau menyusahkan orang tuanya. Tetapi setelah mereka pulang ke tenda, mereka membuka karungnya, mereka sangat terkejut karena uang mereka dikembalikan. Nah, hal itu diceritakan kepada ayahnya Yakub. Ayahnya sangat sedih sekali. Tidak mungkin Benyamin harus datang ke Mesir. Aku sudah kehilangan anakku Yusuf, dan aku tidak mau kehilangan anakku Benyamin. Tetapi masa-masa sulit itu, masa-masa kelaparan itu terus terjadi. Mau tidak mau mereka harus kembali ke Mesir bersama dengan Benyamin. Kalau tidak, mereka akan mati kelaparan. Anak-anak, bagaimana selanjutnya? Apakah mereka mati kekeringan? Atau mereka kembali ke Mesir untuk membawa Benyamin? Dan bagaimana karya Tuhan Allah di dalam kehidupan Yakub? Satu hal yang ibu terima dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu apa? Tuhan
Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan manusia untuk membentuk kita, untuk menyatakan kebaikan di dalam setiap kehidupan manusia. Masa-masa pandemi Tuhan izinkan terjadi. Ibu yakin, ibu percaya ada rencana Tuhan yang indah yang hendak dinyatakan di dalam setiap kehidupan manusia. Sama seperti kehidupan Yusuf ketika mengalami masa-masa kelaparan. Nah, anak-anak, kuncinya apa? Tetaplah setia dan percaya akan pengharapan yang diberikan Allah bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami semua. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan bagi kami karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan manusia untuk membentuk kami, iman kami semakin lebih dekat dan berpengharapan di hadapan Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu dan setiap aktivitas yang akan boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.